Hello guys, welcome to TravelMate channel. Kembali lagi ke TravelMate channel. Oke, kali ini kita akan staycation lagi tentunya. Kita akan staycation di daerah Jepangnya Kerawang. Iya, kali ini kita akan ke Kerawang. Kalian udah bisa lihat sendiri dari tolnya mungkin ya, di sini bisa kelihatan langsung kalau kita mau ke daerah industri yang bukan daerah wisata sama sekali. Tapi di sini ada satu hotel yang lumayan menarik karena ada ofuronya. Ofuro yaitu kayak bak mandi Jepang, onsen, tapi dia bak mandinya yang luas gitu, yang besar. Jadi kalian bisa menikmati air panas di bak mandi tersebut. Salah satu hal yang paling bikin deg-degan waktu mau on the way ke sini, seperti biasa, karena ini daerah industri, kalian pasti tahu kan, banyak Optimus Prime dan kawan-kawannya. Iya, banyak banget itu truk gede, kontainer, dan juga jalanannya tuh banyak tambelan. Debu-debu intannya juga luar biasa. Cuma karena saya penasaran banget nih, karena kan saya lumayan suka dengan hal-hal berbau Jepang. Pengen cobain ofuronya. Terakhir ke Jepang itu 2015. Itu juga nggak sempet onsen-onsenan. Jadi cobain aja yang ada dulu nih di Indonesia, yaitu di Delonix ini. Yang mau kesini tinggal ikutin aja titik poin di Google Maps, itu udah sesuai. Lokasinya tuh ada di dalam kayak perumahan gitu, jadi agak secluded dari keramaian. Kalau mau kesini harus bawa mobil sih saran saya. Kalau nggak bawa mobil agak ribet kalau mau keluar dari area hotel. Check-innya sama kayak kebanyakan hotel, jam 2, check-outnya jam 12. Normal lah ya. Ada dua pilihan nih, dua gedung. Dia ada gedung lama dan gedung baru. Tentu saja saya pilihnya yang gedung baru. Gedung lama itu namanya Garden Wing, dan yang baru namanya Golf Wing. Kamar yang saya pilih ini tipe pool view. Walaupun dia memang ditujukan untuk ekspatriat Jepang, tapi lobbynya itu masang lagu-lagu Sunda gitu. Nah, saya lumayan suka tuh dengan lagu Sunda. Serasa lagi mau bebancakan, serasa lagi kita lagi makan di lesehan gitu. Tempatnya lumayan enak nih, begitu masuk langsung bisa ngeliat si kolam koi yang luas ini nih. Kalian kayaknya bisa kasih makan mungkin ya, tapi saya nggak kasih makan sih. Mungkin bisa nanya aja tuh ke staffnya kalau mau ajak anak-anak kasih makan ikan koi. Saya datangnya kecepatan sebenarnya. Saya datang jam 11:30 udah sampai. Tapi dikasih early check-in. Yang ternyata kamar yang saya dapat lantai 3. Tapi dapatnya itu smoking room. Begitu buka pintu itu aduh, bau rokoknya kuat banget. Langsung deh saya telepon ke customer service dan request untuk pindah kamar. Sebenarnya saya udah request kalau tidak mau kamar yang non-smoking, tapi entah kenapa dikasih yang smoking. Mungkin memang ada kesalahan aja. Saat itu internet mereka lagi down, karena pada saat saya minta diganti ke kamar yang non-smoking pun mereka nyuruh saya tunggu. Tapi ya nggak masalah buat saya, karena saya juga yang datangnya super kecepatan. 11:30 sudah mau check-in, nyusahin orang juga ya. Nah, tapi untungnya dikasih sama mereka. Maklum nih, di Kerawang saya agak bingung juga mau ngapain. Makanya kalau mau staycation ya oke sih di sini, karena kalian juga nggak harus keluar-keluar ke Kerawang, itu agak bingung mau ngapain. Kalau boleh jujur, awalnya saya itu agak ragu loh sama hotel ini. Yang di pikiran saya tuh paling pertama waktu saya ngeliat dulu nih, oke nggak ya? Palingan juga servisnya bakalan B aja menuju ke STD nih. Nah, itu tuh pemikiran pertama saya pas saya sampai. Wah, oke juga ya. Dari awal mau parkir, staffnya itu udah sigap banget bantu arahin parkir, sampai markirin juga. Tanya juga dia ada yang mau dibawa. Wah, top deh pokoknya dari awal. Nah, ini akhirnya setelah tunggu sekitar 20 menitan, saya dapat kamar di lantai 5. 3502 kamarnya. Tetap dapat check-in nih kita. Happy deh. Kamarnya luas, ada bathtub, ada balkonan juga, tapi nggak bisa keluar. Pintunya dikasih semacam kunci gitu, cuma bisa dibuka kayak jendela aja, dibuka dikit. Mungkin karena untuk alasan keamanan ya. Nah, yang paling saya suka karena kamarnya luas.
ini sih ya, yakin orang Jepang yang nginep di sini pasti mereka merasa kamarnya tuh luas banget. Secara di Jepang sendiri kan hotelnya aduh, udah kecil mahal pula. Maklum juga rate yen mereka lebih kuat juga dari rupiah. Satu hal kekurangannya di kamar mandinya, nggak ada exhaust. Jadi terasa sumpek dan panas, apalagi yang suka nongkrong main HP sambil ngeden. Wah, ini agak tersiksa sih karena pasti sumpek. Karena banyak banget orang Jepang yang nginep di sini, jadi mereka tuh bisa long stay gitu. Jadi ada pilihan kayaknya mungkin kerjasama dengan perusahaan tempat orang Jepang itu kerja ya. Semacam apartemen lah buat mereka. Nah, disediain dispenser tuh, tapi dispensernya ternyata khusus untuk orang yang long stay. Jadi kalau kayak saya nih yang cuma semalam, dispensernya itu nggak ada isinya. Jadi kita cuma dapet minuman botol aja. Hotel ini itu satu grup sama si Ayana. Ayana juga ada di Bali ya kalau nggak salah. Nah itu saya sempet tanya-tanya ke salah satu staffnya yang lumayan ramah tuh pas di Ofuro. Dia pemiliknya itu orang Indonesia, suaminya orang Indonesia, istrinya itu orang Jepang. Nah makanya mungkin ada hotel ini pun berkat ada istrinya ini yang orang Jepang ini nih. Mereka nyediain sendok, garpu, sumpit, pisau, tapi bentuknya lucu nih dilipat kayak gini. Mungkin karena memang untuk orang Jepang ya kebanyakan, jadi agak ngikutin ke Jepang-Jepangan juga. Oh ya, hotel di sini itu tidak terlalu ramai. Padahal saya perginya dari Sabtu ke Minggu. Dan kayaknya masih banyak kamar kosong ya. Sampai saya pun bisa dapat early check-in di jam 11:30 itu karena banyak yang kosong. Nah, untuk yang doyan tempat yang gak ramai kayak saya, itu cocok banget di hotel seperti ini nih. Apalagi pas breakfastnya gak terlalu ramai, pas kalian mau berenang itu juga gak terlalu ramai, pas kalian mau nge-gym juga gak terlalu ramai. Paling yang ada di gym itu cuma si orang-orang Jepang yang mereka long stay di sini. Apalagi si Ofuro-nya itu tergabung sama tempat gym. Jadi udah pasti mereka biasanya abis gym terus langsung ke Ofuro. Karena buat si orang Jepang itu, Ofuro itu adalah langsung mandi. Setelah dari Ofuro mereka itu udah nggak mandi lagi. By the way, pada saat saya mau booking hotel ini, saya tuh nggak tahu kalau dapet bathtub di dalam kamar mandinya. Ternyata ada bathtubnya. Jadi lumayan nih, lumayan banget untuk yang bawa anak-anak biasanya. Mereka kan paling suka tuh main air. Jadi bisa kalian ajak ke bathtub aja. Kalau misalkan kolam renangnya terlalu penuh, bisa main di bathtub. Toiletries-nya lengkap lah ya, semuanya ada, hair dryer pun ada di sini. Cuma yang tadi saya sebut aja di awal, kalau tidak ada exhaust ya, jadi agak sumpek nih, terutama yang berendam air panas kan uapnya kemana-mana tuh. Nah, pasti akan terasa lebih panas aja dibanding kamar mandi yang ada exhaust-nya. Ukuran bathtub-nya agak sedikit lebih kecil dibanding bathtub kebanyakan. Sepertinya ya, sepertinya. Karena waktu saya ke Jepang pun ukuran bathtub mereka juga, wah lebih mini lagi dari ini. Cuma kalau yang di Jepang itu lebih dalam. Kalau di sini kan lebih panjang. Kalau dia tuh lebih dalam tapi lebih pendek. Air panasnya aman. Ya pasti aman sih karena ada untuk berendamnya. Kalau nggak aman, wah bisa dapat komplain nih. Terutama dari orang-orang Jepangnya yang suka banget sama berendam air panas. Oke, muter-muter hotel sebentar nih kita. Saya mau kasih lihat untuk kalian breakfast itu ada di Miami Restoran, Miami Cafe. Nah, ini dia bukanya dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Last ordernya itu jam 10.30. Kalau untuk breakfastnya di sini dimulai dari jam setengah 6 udah bisa breakfast sampai jam setengah 11. Kalau kalian perhatiin ya, di Miami Cafe ini kayak ada sentuhan sedikit ke Jepang-Jepangan, tapi dengan desain yang agak kuno aja nih. Kayak hotel-hotel yang agak lama di Jepang tuh agak-agak mirip tuh si Miami Cafe desainnya. Poolnya lumayan bagus, lumayan luas. Nggak terlalu luas sih, tapi lumayan lah ya. Dan kedalamannya itu dia rata semua. Nggak ada yang lebih dalam, nggak ada yang lebih cetek. Kalau tidak salah sekitar 1,2 meter aja. Nah, di sini bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Airnya bukan air hangat ya guys, tapi ya nggak
penting juga sih di Kerawang kalian pakai air panas mau ngapain juga, bukan di Bandung, bukan di puncak. Airnya juga udah cukup anget, kejemur matahari mungkin di sini. Nah, ini adalah tempat gymnya. Tempat gymnya nggak terlalu besar memang. Cukuplah kalau mau olahraga sedikit ketika merasa bersalah kalau kalian staycation. Kebanyakan makan, mungkin kebanyakan nyemil, kebanyakan makan Indomie pas di kamar. Nah, bisa nih kalian bakar dosa di sini. Gymnya langsung nyambung dengan Ofuro-nya. Nah, ini locker room-nya. Setelah dari locker room kita langsung masuk ke Ofuro-nya. Oh ya, by the way, ini Ofuro-nya untuk lelaki saja ya. Untuk yang perempuan itu ada di gedung lama. Kalau untuk yang gedung baru ini untuk lelaki saja. By the way, saya nggak jadi cobain Ofuro-nya nih, karena harus bugil total kayak di Jepang. Rasanya saya masih agak insecure telanjang bulat di depan orang nggak dikenal. Walaupun pas saya kesini nih lagi kosong nih. Ya jelas pas kosong, kalau nggak mungkin boleh ngerekam juga. Orang Jepang yang pakai Ofuro ini banyak guys. Saya sampai bolak-balik demi videoin si Ofuro-nya ini. Tunggu kosong, nggak ada orang. Suhu Ofuro-nya 41 derajat. Ada juga yang dingin di 10 sampai 11 derajat. Biasanya mereka suka pindah-pindah aja nih dari panas ke dingin. Air Ofuro-nya diganti 3 bulan sekali. Orang-orang Jepang kebanyakan mandi di sini langsung ya, dan berendam tanpa mandi lagi di kamar. Ya karena buat mereka ini kan sama aja kayak sento atau public bathroom di Jepang sana tuh. Jadi emang mandi buat mereka kalau sekalian berendam. Oke, silakan kalian cek aja videonya di sini, Ofuro-nya seperti apa. Yang mau coba Ofuro-nya seperti apa, yang bisa berani telanjang bulat-bulat, monggo langsung aja ke Delonix. Nah, kalau untuk yang nggak berani nih kayak saya, telanjang bulat di depan orang, ya udah kita di private Ofuro aja, ada di kamar. Jadi kalian bisa berendam di kamar sendiri aja ya. Saya lagi jalan-jalan di area gedung lama. Nah, ini tuh ada tuh si Ofuro khusus untuk wanita di sini nih. Ada mbak-mbaknya juga yang jagain, jadi kalian bisa tanya aja langsung. Tapi kalau kata orang-orang di sini, staffnya jarang dari perempuan yang mau Ofuro. Kebanyakan di sini soalnya orang Jepangnya yang laki-laki. Jadi kebanyakan yang Ofuro-nya di gedung baru. Salah satu alasan lain saya mau nginep di Delonix ini karena ada satu restoran Jepang yang vibes-nya tuh Jepang banget. Namanya Sakana Japanese Izakaya. Sebenarnya mereka juga ada di Jakarta, ada di Mid Plaza Sudirman sama Menara BTPN Mega Kuningan. Tapi kalau untuk desainnya yang paling bagus tuh di Delonix ini nih. Mungkin kalau ada yang niat banget nih kesini, kalian bisa bawa yukata atau kimono buat foto-foto. Bagus banget nih di sini. Karena pas di dalamnya itu Jepang banget deh. Cuma pencahayaannya agak kurang kalau untuk foto-foto. Jadi mesti diedit lagi sepertinya kalau habis foto-foto. Sama seperti Japanese restoran yang otentik. Di sini bukanya itu kalau weekday dari jam 11.30 sampai jam 2. Habis itu mereka ada istirahat untuk persiapan untuk dinner. Dan buka kembali di jam 5 sore sampai jam 9 malam. Khusus untuk weekend atau public holiday, mereka buka dari jam setengah 12 sampai jam 8 malam. Saya pesan bentonya untuk makan siang. Kalau kalian mau pesan bentonya bisa delivery juga ke kamar, ada pilihannya. Nanti kalian tanya aja ke mbaknya untuk detailnya. Untuk rasa makanannya enak, seperti makanan Jepang yang lainnya yang otentik, rasanya juga otentik di sini. Selain si Sakana, di gedung lama itu ada juga teras restoran namanya. Bukanya dari jam setengah 6 sampai jam 10 pagi. Dan kalau weekend itu sampai jam 10.30. Saya nggak tahu sih ini makanannya apaan dan juga tempatnya sepi. Secara si Sakana ini kan jauh lebih estetik untuk foto-foto dan juga makanannya lebih enak-enak. Kayaknya nggak ada yang makan juga sih di si teras restoran ini ya. Ya setidaknya at least ada pilihan lain nih. Kalau kalian nggak bisa makan makanan Jepang, ada restoran lain di sini yang bisa kalian nikmatin juga. Buat kalian yang nginepnya weekend kayak saya, ada all you can eat 165 plus. Hanya ada di malam minggu aja, atau lebih tepatnya hari Sabtu malam. Temanya itu all around the world.
yang dimana makanannya beragam ceritanya nih dari berbagai negara. Tapi karena saya udah kebelet banget pengen cobain si Sakana, udah nggak sanggup deh all you can eat lagi malamnya. Jadi nggak sempet cobain nih, cuma sempet videoin aja pas lagi para staffnya nyiapin untuk acara tersebut. Mungkin next time kali ya cobain, karena saya ternyata lumayan suka nih sama si Delonix. Karena suasananya itu lumayan sepi, nggak rame, even on the weekend. Suasana malam di hotel nggak ada masalah, penerangannya bagus, nggak ada spooky-spooky atau serem-seremnya di sini. Dan kalau kalian lihat di sini tuh terlihat seperti apartemen-apartemen di Jepang. Kalau kalian butuh air minum, snack, Indomie, Pop Mie gitu-gitu, di sini ada yang namanya Pima Convenience Store. Dia bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, lumayan larut. Dan untuk harganya tuh nggak digetok guys. Kalau biasa kan, kalau convenience store yang ada di hotel tuh biasa harganya lebih mahal kan. Nah ini enggak nih, harganya lumayan murah kok. Mendekati Alfamart, mendekati Indomart, itu mendekati harganya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Walaupun terlihat gelap di kamera, tapi ini sebenarnya terang kok guys. Jadi kalian nggak perlu takut ya. Ini karena di kamera aja cahayanya kurang tertangkap. Suasana si Miami Cafe malam-malam memang nggak banyak orang, karena di sini juga lagi ada acara yang tadi saya sebut tuh, All Around the World. Nah, tapi kalau yang saya rekam ini acaranya udah selesai ya, jadi nggak ada orang. Itu bukan karena nggak laku, tapi karena acaranya udah mau selesai, orang-orang udah pada selesai makan. Saya mau cerita sedikit tentang staff-staffnya di sini. Walaupun mereka itu bisa dibilang cara berbicaranya mungkin kurang bagus ya, tapi mereka tuh ngasih servisnya oke banget. Mereka tuh selalu menanyakan kita butuh apa. Mereka selalu mengucapkan salam ketika bertemu. Bahkan ada engineer-nya pun mengucapkan salam ketika berpapasan dengan para tamu. Nah, di sini tuh merupakan salah satu nilai plus banget nih buat saya. Seperti yang saya bilang kan, saya awalnya agak ragu dengan hotel ini ya, tapi ternyata memang servis mereka itu oke kok. Jadi buat yang mau nginep di Delonix ini, saya sangat-sangat rekomen banget. Masuk ke breakfast. Kita breakfastnya itu dimulai dari jam 5:30. Kalian kalau mau sepagi itu ya boleh, tapi saya sih nggak sepagi itu ya. Nah, untuk pilihan makanannya memang nggak sebanyak hotel bintang 5 tentunya, tapi lumayan enak. Ada satu ikan yang paling saya suka, namanya ikan gindara shiyoyaki. Nah itu ikannya enak tuh, nggak amis dan juga rasanya pas kayak di grill gitu ikannya. Untuk breakfast nggak ada masalah sama sekali, kecuali paling telur omeletnya itu keluarnya agak lama. Mungkin mereka lagi sibuk aja kali ya kalau untuk masak telurnya itu, tapi nggak masalah sih, saya tetap dapat. Untuk makanan lainnya juga rasanya enak, nggak ada masalah. Nggak ada yang terlalu asin, nggak ada yang terlalu manis, pokoknya masih dalam kategori enak kok. Oke, paling sekian dulu untuk review kita kali ini di Delonix Kerawang. Untuk next video saya akan ada review another Japanese hotel. Bukan Japanese hotel juga sih, lebih ke arah hotel yang ditunjukkan para orang-orang Jepang yang kerja di Indonesia. Apakah kiranya lebih bagus dari Delonix Kerawang? Tunggu aja untuk video reviewnya ya. Oke, thank you so much semuanya yang udah ngikutin video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe kalian, ikutin untuk video-video review kita selanjutnya. Thank you so much semuanya, bye-bye.